Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi para pendukung Pak Jokowi, mungkin juga para pendukung Prabowo Gibran, dan orang-orang yang masih berakal sehat. Kenapa? Semalam rencananya itu ya, Roy Suryo, Sugi Nur, dan Tifa akan membuat sebuah kegiatan dakwah, talk show, mungkin juga seminar di salah satu daerah di Malang. Tapi sayangnya mereka malah dibubarkan dan dilarang untuk berkegiatan. Aduh, ternyata rakyat sudah cerdas, teman-teman ya. Masyarakat sudah bisa melihat mana kelompok-kelompok yang hanya ingin merusak kerukunan dan memecah belah bangsa, dan mana kelompok yang memang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, dan ini hadiah yang sangat besar bagi orang, lagi-lagi saya akan mengatakan orang yang berakal sehat, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Hasan Nasbi memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua mengenai langkah-langkah politik yang diambil oleh Pak Jokowi. Dan ya, saya juga punya video di mana salah satu pengamat politik omon-omon yang selalu salah pengamatannya gitu ya kan, lagi-lagi membuat sebuah statement yang di luar nurul. Nanti kita simaklah videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Intinya saya, Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tifa diundang untuk mengisi acara keagamaan. Ya. Jadi kami itu akan membahas acara keagamaan, rihlah. Keagamaan. Tapi intinya acara itu direcokin, dibubarin, diganggu, dipersekusi, diintimidasi oleh orang. Ya, saya nggak tahu. Karena tadi saya langsung dilarikan ke kamar. Saya nggak sabar, saya harus hadapi sebenarnya. Tapi panitia membawa saya ke kamar. Yang muncul di otak saya itu, loh ini presidennya sudah ganti apa belum sih? Itu aja yang di otak saya nih. Karena dulu waktu rezim terkutuk laknatullah yang 10 tahun yang lalu, Waduh. memang sering saya ini dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh mecah belah bangsa. Bahkan saya dipenjara 2 kali. Nggak sadar dia emang. 10 bulan dan 4 tahun. Oke. Itu dulu. Nah, kok sekarang sudah ganti presiden, seingat saya. Presiden Indonesia ini sekarang Prabowo namanya. Lah kok ini kok ada acara masih dibubarkan? Nah, itu artinya masyarakat yang cerdas, Sugi Nur. Bukan persoalan siapa presidennya, bukan. Ini persoalan masyarakat yang sudah bisa melihat dan membedakan mana orang-orang yang tujuannya hanya untuk memecah belah bangsa, mana yang tidak. Nah, Anda mungkin masuk di kategori orang yang memecah belah bangsa menurut masyarakat, makanya Anda dibubarkan. Tapi tadi muka Roy Suryo kayaknya agak susah senyum gitu, agak berat untuk senyum. Biasanya kan selalu senyum beliau ini. Apakah jualan bukunya gagal? Alasannya memecah belah bangsa, radikal, intoleran. Masih bahasa yang dulu yang dipakai. Nah, Ini yang saya nggak habis pikir. Jadi supaya kebagian semua bicara ini, saya persingkat saja. persingkat. Pak Kapolsek, Kapolres, Kapolda ya, Jawa Timur ya, Kapolres Malang, dan Pak Bupatinya, karena ini di wilayah Sengkaling, Kabupaten ya, kepada Pak Bupatinya, dan terus tembus ke Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko, Pak Habibur Rahman, siapapun lah ya yang Anda nonton video ini gimana ini? Ada orang mau bikin acara pengajian, talk show, atau seminar atau apa, dibubarin, dituduh radikal, Kasian. dituduh mecah belah bangsa. Kasian. Ini kan nggak sehat untuk demokrasi ini. Memecah belah bangsa. Ya. Bangsa mana yang saya belah? Hebat kita bisa mecah belah bangsa ini. Masih nanya pula Mecah dia kan. belah kecamatan aja loh nggak bisa saya, apalagi di bangsa. Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa dan Dr. An Kurniawan itu diundang oleh panitia Rihlah Sinergi Dakwah yang ke-6 di Malang. Rihlah Sinergi Acara Dakwah. sebetulnya relatif aman, berlangsung cukup bagus gitu ya. Cuman kira-kira tadi jam
berapa? Jam 10-an ya, start lebih ya. Jam 10-an ada sejumlah orang yang mengaku dari warga setempat, Mas Roy. Ya. Senyum Roy, senyum. Saya belum sampai. Belum sampai, saya sudah ada, cuman ditangani oleh ketua panitia. Lalu kira-kira zuhur jam 1 jam 2 kita duduk sama-sama, saya ikut hadir juga, dimediasi oleh petugas dari Korem, lalu dari Polres Batu dan dari Polsek Dawu. Intinya menolak panjenengan bertiga. Menolak. Ada Dokter Tifa, Gus Nur, dan Dokter Roy. Karena 3 orang ini dianggap satu memecah belah, memprovokasi, dan ada yang kita kenal nih 3 alasan yang suka dipakai oleh si Anu yang bolak-balik bebarin pengajian. Adalah intoleransi, radikal, dan satu lagi khilafah. Khusus khilafah dilekatkan kepada Gus Nur. Walaupun ketua panitia sedang mengatakan, loh Gus Nur kan orang NU, mana mungkin khilafah, pokoknya udah pakai pokoknya. Suginur orang NU. Suginur orang NU. Emang iya teman-teman? Hah? Emang iya? Coba warga NU yang nonton video ini, silahkan Anda komen di bawah. Apakah Suginur adalah warga NU? Waduh, ini perlu diperjelas nih. Katanya Suginur NU. Waduh, agak kaget-kaget sih saya mendengarnya. Menurut saya, yang Pak Jokowi, misalnya, kalau benar itu ya, misalnya PSI kan juga ngomong kayak gitu, mendukung Prabowo Gibran 2 periode, itu kan sesuatu yang boleh dia lakukan. Betul, sah-sah saja. Artinya, dia misalnya ada anaknya di situ, dia bilang, ya udah saya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu kan artinya dia dukung Pak Prabowo terus. Itu artinya dia memperlihatkan komitmen saya mendukung Pak Prabowo 2 periode. Kalau nanti ada orang yang juga membilang, misalnya kami dukung Prabowo AHY 2029, nggak apa-apa, dia boleh juga lakukan itu. Maksudnya kan, makanya itu. Atau misalnya dari yang lain, misalnya kami mendukung Prabowo Puan 2029, boleh juga. Atau ada Prabowo Zulhas 2029, boleh juga. Jadi sesuatu yang boleh-boleh ini tiba-tiba orang marah. Oh, itu nggak boleh, nggak etis, nggak segala macam. Jadi semua perdebatannya untuk ukuran-ukuran yang nggak bisa kita bikin konsensus gitu loh. Kalau buat saya membaca pernyataan Pak Jokowi itu berarti Pak Jokowi atau PSI atau siapalah itu berkomitmen mendukung Pak Prabowo 2 periode. Tapi dia punya aspirasi siapa pasangan kan boleh. Kalau yang lain tiba-tiba bilang kami mendukung Prabowo AHY 2029, ini semua hal-hal yang sah-sah aja. Kenapa ini kenapa ini bisa dinyatakan lebih awal? Karena barangnya sudah jadi. Udah established gitu loh. Prabowo Gibrannya hari ini sudah ada gitu. Betul, sudah established. Jadi established. Jadi ketika itu dibahasakan, kan justru aneh. Kalau tiba-tiba ada yang bilang misalnya, ini terlalu terburu-buru, berarti ada kemungkinan nggak mau sama-sama dong dari sekarang. Lebih baik open aja kan gitu. Ya, ngomong aja Justru di awal. Kalimat ini jauh lebih bagus daripada yang bilang ini terburu-buru untuk disampaikan. Berarti ada keinginan untuk tidak sama-sama lagi. Kan terjemahnya bisa begitu. Langkah politik berikutnya Pak Jokowi apa? Wallahu alam. Tapi apakah terbuka untuk masuk politik? Terbuka, kenapa enggak? Ini orang politik kok. Kalau sebaiknya jadi negarawan, saya setuju. Tapi kalau kemudian nanti Pak Jokowi akhirnya memilih masuk partai politik, juga tidak boleh dilarang. Artinya pilihan ini nggak ada yang jelek nih di antara dua ini. Bukan berarti saling menegasikan. Jadi negarawan baik, tapi masuk partai politik juga tidak apa-apa. Bukan, ini pilihan-pilihan relatif aja, bukan pilihan hitam putih nih. Yang satu jadi baik, yang satu jadi tidak baik gitu. Kalau saya, bisa saja saya menyarankan, udahlah Pak Jokowi jadi negarawan aja. Bisa saja saya menyarankan kayak gitu. Tapi kalau kemudian beliau sendiri, kan beliau yang punya keputusan terhadap diri, misalnya memutuskan, nggak, saya mau masuk partai politik, ya nggak apa-apa. Itu hak yang dijaga oleh konstitusi. Nggak ada larangannya dalam konstitusi bahwa mantan presiden tidak boleh masuk partai politik. Cuma banyak yang takut bang, masalahnya. Banyak yang agak ngeri-ngeri melihat manuver-manuver politik dari Pak Jokowi. Nah itu yang mereka tidak bisa terima sebenarnya. Kita punya 2 mantan presiden yang jadi ketua umum partai politik setelah jadi presiden. Ibu Mega
sebelum jadi presiden ketua umum partai politik, saat jadi presiden ketua umum partai politik, setelah selesai jadi presiden tetap jadi ketua umum partai politik hingga hari ini. Pak SBY ketika jadi presiden hanya jadi ketua dewan pembina, tapi setelah jadi presiden jadi ketua umum. Di akhir-akhir masa dan setelah jadi ketua umum kemudian jadi ketua dewan pembina lagi. Tapi artinya tetap aktif di politik. Lalu kalau Pak Jokowi pakai dasar apa untuk nggak boleh? Sementara contohnya yang sebelum-sebelumnya presiden ke-5, presiden ke-6 itu masuk partai politik secara formal. Bahkan memiliki dalam tanda kutip itu memiliki partai politik sendiri. Saham gitu ya kan. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Waduh. Siapapun gue sikat, ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada coy. Gue Termul, Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua. Dengan keilmuan gue, ya. Jadi berdiri sendiri gue, ya. Nggak ada bantu-bantuan, gue sendiri dengan tim gue. Berani, siap. Karena gue militan. Siap ya, mobil gini jangan salah lo. Nih udah naik gunung nih. Di gunung kembar aja gue naikin. Oke. Bang, mungkin dari relawan Jokowi mungkin salah satunya Andi Aswan ada nama yang diplesetkan yaitu teroris, yaitu ada Tifa, ada Roy, dan Rismon. Gimana Bang tanggapannya terkait plesetan nama tersebut? Ya bagus sekali, kalau saya malah nggak mau plesetan, teroris mereka. Ngapain dipleset-plesetin? Memang si Tifa, si Rismon ini kan teroris, tukang teror orang. Ngapain dipleset-plesetin? Kalau saya kan nyebut nama orang kan nggak mau dipleset-plesetin. Jangan dipleset-plesetin. Kalau dia teroris, ya teror, dia tukang teror. Teroris gitu. Patut diduga dia teroris kan gitu. Keras sekali abang Ngapain gue kita ini. pakai pleset-pleset? Kalau Termul nggak mau pakai pleset-plesetan. Saya sebagai ketua umum Termul, saya sebut aja, Rismon, goblok. Ya kan? Tifa, tolol kau. Misalnya. Saya nggak mau pakai pleset-plesetan. Namanya jelas saya sebut gitu. Oke. Gitu. Misalnya kalau mereka menghina. Ya. Gitu. Mungkin dari Abang sendiri kan kalau Roy Suryo itu panggilannya Panci, terus kalau Rismon itu Betok, bener gak sih Bang? Iya, saya yang namain Betok dia. Betok apa? Karena Dari mana? kayak ikan betok gitu. saya di kolom saya. Betok kok mirip kayak si Rismon. Jadi saya julukin aja gitu. Betok. Boleh jadi 2029 itu Pak Prabowo melamar Puan, gitu. Makanya ini hubungan bukan kontrak gitu loh Pak, hubungan eksistensial aja. Iya. Nah Pak Prabowo butuh eksistensi, kelihatan sebagai presiden. Nah Ibu Mega juga butuh eksistensi, kelihatan sebagai oposisi. Dan memang itu menurut saya yang logik, karena yang nyata-nyata berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo di dalam masa pilpres itu ya PDI Perjuangan kan, bersama dengan Nasdem gitu. Yang Jadi logik sangat logik katanya. kalau mereka kemudian menempatkan diri di posisi sebagai berada di luar gitu. Nah, itu etiknya gitu. Nah, yang oleh karena itu tidak ada yang disebut dengan keretakan karena memang dari awal sudah mereka di luar. terpisah gitu dari awal. Iya. Nah, cuma pidato Ibu Mega itu disambut banyak orang atau dimaknai banyak orang. Luar biasa juga masuk ke pengamat dalam. politik ini ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan, bahkan sebelum pelantikan kabinet atau jauh, saya udah nggak akan Mega akan masuk ke sana. Bagi saya itu sederhana lihatnya gitu loh. Kalau Ibu Mega itu kekuasaan, dia dukung aja Jokowi 3 periode. Oh iya benar ya. Gitu. Saat itu partai politik dukung semua. Waduh, Ray Rangkuti. Orang ini kalau dilihat-lihat ya, mirip-mirip dengan Slamet Ginting ya kan. Dan sepertinya memang kedua pengamat ini berat ke PDIP mungkin ya. Karena Ray Rangkuti ngomong tadi kemungkinan Prabowo melamar Puan ketika Pilpres 2029. Slamet Ginting ketika upacara 17-an mengatakan bahwa Ibu Mega nanti mungkin akan hadir di upacara. Bahkan Jokowi yang nggak hadir. Kebalik bos. Inilah pengamat-pengamat. Aduh, nggak ngerti lagi saya sama pengamat-pengamat seperti ini. Pengamatannya itu nggak pernah benar gitu loh.
Gimana sih cara orang disebut pengamat, teman-teman? Saya juga pengen gitu, pengamat politik Khairun Imam. Pengen juga gitu jadi pengamat politik. Walaupun pengamatan kita ini salah mulu, yang penting dapat gelar pengamat politik dulu gitu ya kan. Pengamat politik kan keren gitu, pengamat politik, widih. Tapi ya jangan ikuti langkah-langkah mereka lah teman-teman, agak-agak sedikit memalukan gitu ya kan. Dan gimana menurut kalian tentang pembubaran acara pengajian tadi, kata dia kan, pengajian rihlah dari Suginur, Roy Suryo, Tifa. Ya, tadi Roy Suryo ketika Suginur ngomong, senyumnya tuh nggak keluar, ketawanya tuh nggak keluar teman-teman, nggak lepas gitu loh. Ada apa ini? Apakah karena dia sedang memikirkan, aduh, dibubarkan lagi pengajiannya, aduh kita nggak bisa bikin acara lagi, nggak bisa jualan buku lagi. Jualan buku. Tapi saya pikir ini acara Roy Suryo dan Tifa loh. Saya pikir acara mereka. Saya pikir mereka mau buat roadshow sendiri. Roy, Rismon, Tifa ya kan, bertiga mereka roadshow peneliti ya kan. Rupanya dia hanya nebeng di acara orang. Nebeng di acaranya Suginur. Mungkin nanti nebeng di acara Ustadz siapa. Ya nebeng-nebeng gitu buat jualan buku. Aduh, udah kehabisan modal apa gimana? Karena kan kalau acara rihlah, dakwah, itu kan bukan dia yang ngeluarin duit, iya kan? Biasanya sih gratis. Mungkin dia nggak ngambil duit dari panitia, tapi dia nggak mengeluarkan uang untuk membuat acara tersebut karena ada panitianya yang mengundang mereka. Nah, mungkin itu untuk meminimalisir budget, tapi sayangnya dibubarkan. Terus tadi katanya, ini kan saya pikir presidennya sudah ganti. Presidennya bukan lagi Jokowi yang 10 tahun lalu yang suka membubarkan. Sekarang presidennya Prabowo. Kok masih dibubarkan? Nah itu artinya Suginur, rakyat, masyarakat sudah cerdas memilah-milah mana pendakwah yang memecah belah, mana orang-orang yang ngaku peneliti tapi bukan peneliti alias peneliti gadungan. Jadi orang makin cerdas. Orang bisa melihat di tayangan-tayangan YouTube, di tayangan-tayangan televisi. Oh ini nih orang nih kalau ceramah suka pecah belah, suka nyerang orang ya kan, suka ngata-ngatain orang, ngatain rezim laknatullah. Tapi buktinya nggak ada gitu, ngatain rezim laknatullah. Tapi ya rezim kenapa gitu sehingga bisa disebut rezim laknatullah? Karena cuma dia pendakwah yang menyebutkan bahwa rezim Jokowi itu rezim laknatullah. Ini kan konyol. Hanya dia yang menjustifikasi, kemudian dia menggembar-gemborkan. Kemudian ketika dibubarkan dia merasa paling pahlawan. Ini kan kocak orang ini. Nah sekarang presidennya Pak Prabowo, ya kan, Suginur kan. Kira-kira kau mau bilang nggak rezimnya Pak Prabowo laknatullah karena membubarkan pengajian kalian? Padahal bukan pemerintah yang membubarkan, warga setempat yang membubarkan. Warga setempat. Karena warga sudah cerdas, lagi-lagi saya katakan warga sudah cerdas. Nggak bisa lagi dibodoh-bodohi oleh gerombolan-gerombolan orang yang suka memecah belah bangsa. Begitu cara berpikirnya. Ini orang-orang nggak sadar diri, nggak bisa bercermin, nggak bisa mengintrospeksi diri. Asal ceplas-ceplos aja mulutnya. Ini bahaya teman-teman. Aduh, dan tadi wah, Bung Hasan Nasbi keren banget ya. Penjelasannya santai, santun, tapi straight to the point. Straight to the point. Itulah keahlian dari Bung Hasan Nasbi. Komunikasi dari Bung Hasan Nasbi. Ya agak-agak beda tipis dengan Bung Kodari. Kalau Bung Kodari kan agak serius tapi nyelekit. Kalau Hasan Nasbi santai tapi straight to the point, tajam gitu. Ya ini kedua tokoh ini pengamat politik yang saya kagumi. Bukan pengamat politik yang suka salah-salah menafsirkan, salah-salah salah-salah dalam dalam mengamati ya kan, memberikan kesimpulan. Aduh inilah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.